Hi everyone, welcome to Ad America, the US Embassy's American Center with me, Andrea Oriel, as your e-guide for today. Today we will be having another session of Podcast Ad America, Inclusive Activism for Environmental Protection, where we are going to discuss about how diversity and inclusivity can drive sustainable solutions and empower communities to create a greener and healthier world with our experts today. So, without further ado, let me introduce you to our podcaster for today. They are a civic and human rights activist. Please welcome Arvi Bastian. Halo, thank you Andrea. Halo Sobat Amerika, selamat datang kembali untuk di series podcast Inclusive Democracy, dan topik kali ini adalah tentang environmental protections dan bertepatan dengan World Environmental Days yang dirayakan setiap tanggal 5 Juni setiap tahunnya. Saya kedatangan tamu terhormat nih, ada di sebelah saya ada Kak Belgis Habibah. Halo Kak. Halo Kak, berat ya kalau jadi tamu terhormat. Nah, ini Kak Belgis ini adalah salah seorang ekofeminis, lalu aktif kesehariannya juga di Ruang Baca Puan Kolektif. Beliau sekarang menjadi volunteer untuk Mama Aleta Foundation dari tahun 2003. Lalu sebagai lead for ngaji ekofeminis di Ruang Baca Puan Kolektif and Ecofeminist Literacy School dari tahun 2020 hingga saat ini. Lalu pernah menjabat sebagai Forest Project Assistant for Forest Fire Preventions, Climate Litigation and Transparency and Good Governance Project at Greenpeace Indonesia dari tahun 2020 ke 2021, dan juga masih menjadi sebagai relawan pada Kopi Panas Foundation tahun 2019 hingga saat ini. Dan ternyata di kelas saya Iya betul. di Institut Pertanian Bogor untuk Resource Environmental Economics. Terima kasih loh Kak Belgis sudah datang di siang hari ini. Ini adalah series kita yang keempat. Dan kita sudah melakukannya sejak di International Women's Day di bulan Maret lalu. Dan topik-topiknya sangat menarik dan bertepatan dengan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Kita berusaha untuk mengangkat isu tentang lingkungan hidup, perlindungan lingkungan hidup, khususnya untuk environmental rights defenders. Nanti kita akan kedatangan tamu satu lagi, kita bisa berdiskusi lebih panas lagi. Panas ya, semoga udaranya cukup dingin jadi sedikit lebih hangat gitu ya. Nah, Kak, kira-kira selain yang tadi sudah saya sebutkan juga itu pasti penasaran ya. Sebelum saya memulai nih, saya mengingatkan untuk teman-teman baik yang datang offline maupun yang online, siap-siap untuk memberikan pertanyaan nih kepada narasumber kita dengan men-scan QR yang ada di sisi sebelah sana ataupun yang online. Nanti akan kita tampung dan pada saat sesi tanya jawab kita akan mulai menanyakan kepada narasumber. Nah, kembali lagi nih Kak Belgis. Penasaran nggak kenapa bisa ada di Ad America siang hari ini? Sejujurnya iya ya, kayak ini tuh pertama kaliku datang, literally pertama kali datang ke sini, masuk ke pintu ini gitu ya. Jadi kenapa? Kan maksudnya kayak ternyata tempatnya agak jauh ya gitu. Macet ke sini juga agak rumit ya guys gitu. Jadi kayak penasaran juga kenapa ya Kak? Semoga pas datang ke sini carbon footprint-nya rendah ya. Tetapi saya ngingetin karena Hari Lingkungan Hidup harus carbon footprint seminimal mungkin ya. Jadi gini nih, ini kan kita bertepatan dengan tema demokrasi Indonesia dan juga tema demokrasi tema demokrasi Indonesia dan Amerika kebetulan karena sama-sama melakukan election. Ya kan. Nah, pada saat election ini pas banget di mana momentum demokrasinya itu kita merayakan dengan melihat bagaimana inklusif demokrasi, karena di Indonesia itu kita di ranking 56 flow demokrasi dan turun sebenarnya dari tahun sebelumnya dengan sangat sedih sekali. Ini kebetulan sudah melihat Ibu Anis. Ibu Anis, mari ke panggung, silahkan Ibu Anis, kita tunggu pas kali.
Ibu Anis, mari kita tunggu untuk mulai duduk bareng kita ngobrol-ngobrol cantik. Oh iya dong, kita kan harus ngobrol-ngobrolnya cantik ya guys. Terima kasih Ibu Anis sudah tiba bersama kita. Saya perkenalkan dulu ya, tadi barusan dengan Kak Belgis. Ini kita kedatangan tamu terhormat satu lagi, Ibu Hanis dari Komnas HAM. Selamat siang. Beliau adalah komisioner untuk Komnas HAM masa bakti 2022 hingga 2027. Ya. Dan pernah sebagai kepala pusat kajian untuk Migrant Studies di Migrant Care dari 2017 hingga 2022. Lalu former Executive Director untuk Migrant Care dari tahun 2005 hingga 2016. Dan juga sebagai Voter Educator Network Monitor for People atau pemantau jaringan pendidikan pemilih untuk rakyat JPPR di Jember, Jawa Timur tahun 1999. Kebetulan tadi ngobrol sama Kak Belgis juga dari Jember. Kebetulan. Ternyata kayak ini kakak kelas dan ini pernah di Jember gitu. Oh ternyata terhubung katanya. Dan beliau juga peraih master untuk International Law dari Universitas Gadjah Mada. Kebetulan Jogja dan saya lahir di Jogja. Oke, nyambung jadi ya. Semua related. Selamat siang, Bu Anis. Maunya dipanggil Ibu Anis atau Mbak Anis nih? Enaknya Mbak Anis, oke. Mbak Anis biar lebih akrab ya. Nah, tadi kan udah nanya ke Kak Belgis nih, kenapa sih tiba-tiba diundang siang hari ini di At America? Penasaran nggak kenapa? Coba kenapa? Biar kita tahu ya. Betul. Ya karena tadi kan sempat tadi kan Kak Belgis katanya baru pertama kali nih apa tuh namanya untuk menjadi narsum atau diundang di acara di At America ini pertama kali. Nah, saya yakin kalau Mbak Anis kayak udah beberapa kali nih kayak sudah apa namanya topik yang sering dibicarakan beberapa isu yang berbeda ya. Nah, dan kebetulan memang bulan ini bertepatan dengan Hari Lingkungan Internasional yang bertepatan setiap tanggal 5 Juni yang dirayakan di seluruh dunia, dan kita ingin mengangkat topik terkait dengan Women's Human Rights Defenders dan juga Environmental Rights Defender atau pembela HAM lingkungan dan pembela HAM perempuan, karena kita memang masih topiknya topik feminist policy di Indonesia. Nah, dan juga kita nih tahun ini bertepatan juga dengan pemilu dan pilkada, di mana juga di Amerika juga akan ada pemilu juga di tahun ini. Nah, kebetulan kalau kita melihat dari Economic Intelligence Unit, Indonesia itu berada di ranking 56 di Flow Demokrasi untuk indeks demokrasinya, di mana turun dari tahun sebelumnya. Nah, kan kita berbicara ada satu pakar HAM, satu ekofeminis lingkungan, isu lingkungan. Makanya saya ingin sekali mendengar dari rekan-rekan ini, dari Mbak Anis ataupun Kak Belgis, bagaimana untuk environmental protection. Mungkin saya mau bertanya nih, mumpung kebetulan banget kan berhubungan dengan indeks demokrasi dan berhubungan dengan HAM. Kira-kira gimana sih Mbak Anis? Langsung pertanyaannya berat banget ya, mohon maaf. Mulai dengan pertanyaan paling berat hari ini. Ya kira-kira gimana sih pemenuhan HAM kita ini terkait dengan perlindungan hak perempuan maupun hak perlindungan lingkungan hidup di Indonesia? Berat ya. Ini jawabnya refleksi dulu ini. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah mengajak kami untuk berdiskusi masih terkait dengan topik Hari Lingkungan Hidup ya. Sebenarnya tadi apa hak atas lingkungan dan pembelaan perempuan pembela HAM di isu lingkungan ya. Indonesia ini salah satu negara yang dikategorisasi sebagai negara agraris ya, di mana tumpuan masyarakat pada tanah lingkungan itu kan tidak hanya kita punya hubungan antara manusia dengan alam, tetapi sebenarnya sumber daya alam, tanah dan sekitarnya itu merupakan tumbuhan hidup masyarakat Indonesia secara umum gitu. Karena negara kita negara agraris. Nah, sayangnya problem-problem terkait dengan tata kelola tanah itu masih menjadi persoalan yang besar di Indonesia. Paradigma negara dalam melihat tanah juga
hanya melihat sebagai komoditas ya, kebijakan-kebijakan reforma agraria belum berjalan dengan baik, perlindungan lingkungan dan lain sebagainya gitu ya. Dan salah satu persoalan hak asasi terkait dengan ini yang masih banyak terjadi di Indonesia adalah konflik agraria, terutama dengan dimensi kekerasan terhadap perempuan ya. Jadi Komnas HAM setiap tahun itu kan menerima lebih dari 5.000 aduan terkait dengan problem hak asasi di Indonesia, dugaan pelanggaran HAM, di mana lebih dari 700-nya itu adalah terkait konflik agraria. Apakah dalam dimensi masyarakat itu berselisih antar sesama warga gitu ya, masyarakat dengan masyarakat dengan negara, maupun masyarakat dengan korporasi gitu. Nah, dalam banyak kasus penggusuran, kemudian kepemilikan lahan, terutama juga yang makin masif kan itu kekerasan berbasis pada pembangunan dalam proyek strategis nasional ya, yang terjadi di Rempang, Wadas, pembangunan jalan tol, jembatan di berbagai wilayah di Indonesia, itu melahirkan problem-problem hak asasi terkait dengan ganti rugi lahan yang tidak berkeadilan bagi masyarakat ya, sehingga masyarakat kemudian kehilangan haknya. Dan dalam proses itu dimensi-dimensi kekerasan terhadap perempuan, kelompok rentan lain, anak, disabilitas, teman-teman dengan beragam orientasi seksual itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan gitu. Nah, itu selama 31 tahun Komnas HAM itu masih menjadi problem yang paling banyak diadukan Komnas HAM sejauh ini. Nah, bagaimana situasi para pembela HAM di isu itu juga masih menjadi persoalan gitu, karena di Indonesia sendiri pelindungan terhadap pembela HAM termasuk mereka yang berkecimpung di isu lingkungan itu masih belum mendapatkan jangankan pelindungan, pengakuan negara saja belum ada. Meskipun misalnya di pasal 100 Undang-Undang HAM dikatakan bahwa setiap orang baik individu maupun secara organisasi bisa melakukan upaya-upaya dalam kontribusi untuk pelindungan, penghormatan dan pemenuhan hak asasi gitu ya. Nah, sebenarnya itu kan secara eksplisit memberikan ruang partisipasi bagi kita untuk melakukan upaya-upaya pembelaan HAM. Tetapi kemudian negara tidak memberikan kepastian hukum yang lebih jauh, memberikan pengakuan mereka yang bekerja untuk isu hak asasi termasuk di bidang lingkungan ya, untuk mendapatkan jaminan pelindungan. Sehingga teman-teman ini yang bekerja di isu ini kerap menghadapi intimidasi, kriminalisasi, penyerangan digital, terutama pembela HAM perempuan ya. Setidaknya ada sekitar 14 bentuk kekerasan berbasis gender yang dialami oleh pembela HAM perempuan di isu lingkungan yang juga banyak diadukan ke Komnas HAM. 3 tahun terakhir mungkin ada 39 kasus yang kami tangani di Komnas HAM terkait dengan pembela HAM perempuan. Terutama memang mereka menghadapi serangan berlapis ya, karena posisi mereka sebagai pembela HAM perempuan gitu. Wow, serem banget ya, 5.000 kasus per tahun, 700-nya konflik agraria, lebih dari 10%. Kebayang nggak Kak Belgi sebagai salah satu pembela lingkungan hidup dan ekofeminis itu dampaknya tuh gimana tuh? Langsung garuk-garuk aku sih pertama ya gitu. Tapi ini menarik sebenarnya ya, perempuan pembela HAM lingkungan tuh sebenarnya dia punya dampak yang berlapis gitu ya. Sebagai perempuan saja kita mau menjadi aktivis, kita udah dapat stigma duluan gitu ya, kayak ngapain lo perempuan gitu kan, ikut demonstrasi misalkan gitu ya. Kalau aku gitu ya, karena aku bukan masyarakat adat gitu, kebetulan aku belum pernah mengalami penggusuran atau konflik agraria sedari kecil, walaupun mungkin aku beberapa kali membersamai atau bersama dengan teman-teman yang mengalami konflik gitu ya. Itu banyak banget stigma yang ada kepadaku dan ibu-ibu gitu ya yang ada di lokasi, kayak ngapain perempuan-perempuan ikut demonstrasi, ngapain perempuan-perempuan ada di sini, kalian di rumah aja, belajar aja, toh nanti kalian selesai harus menikah gitu ya. Apalagi misalkan aku hari ini umurku 30 tahun gitu ya, kayak udah perawan tua ngapain gitu ya. Padahal sebenarnya kan kita sama gitu ya, tidak ada perbedaan antara aku dengan laki-laki gitu ya. Aku bisa melakukan hal yang sama, kecuali
aku tidak punya secara biologikal gitu ya, aku tidak punya penis misalkan, tapi kan selebihnya sebenarnya kita sama gitu, kekuatan bisa kita latih gitu dan lain sebagainya. Kayak misalkan ketika aku pertama kali bergabung melakukan aksi protes sebenarnya ya, ngobrolin soal energi baik, energi bersih dan pelindungan hutan di Indonesia. Kemudian aku manjat saat itu di HI dan mungkin waktu itu rame banget ya ketika manjat HI gitu. Terus dari bawah tuh banyak banget polisi yang teriak karena mereka tidak bisa naik ke atas. Kemudian mereka teriak, Mbak cantik turun dong ke bawah gitu. Itu tuh hal yang sering banget sebenarnya aku dapatkan gitu ya, hal-hal yang begitu. Bahkan ketika misalkan aku ke lapangan gitu ya, cara melihatnya juga tidak sama. Bahkan kadang di wilayah berkonflik atau enggak di masyarakat juga membedakan antara ketika ada pertemuan gitu. Biasanya perempuan itu seringkali tidak diikutkan ke dalam cerita-cerita itu. Padahal ketika ada konflik kemudian ada perubahan di dalam situasi itu ya, mau itu perubahan lingkungan, perempuan adalah salah satu yang paling terdampak. Apalagi ibu gitu ya, dia harus memikirkan, oh nanti anakku makan apa, suamiku makan apa, dan lain-lain. Atau misalkan kasus-kasus yang lagi hits gitu ya, atau enggak lagi tren. Beberapa waktu lalu kasusnya Kak Fathia dan Haris gitu ya, bagaimana sebenarnya Fathia sebagai perempuan pembela HAM lingkungan gitu ya, kemudian dikriminalisasi dan banyak hal yang terjadi kepada dia gitu. Itu juga salah satu bukti bahwa sebenarnya perempuan itu menghadapi stigma dan relasi kuasa juga yang berlapis banget ketika dia ingin membela sesuatu. Apalagi kalau misalkan itu adalah teman-teman minoritas LGBT. Lebih-lebih lagi berlapisnya daripada aku yang perempuan kayak gitu. Terima kasih sekali loh insight-nya. Makin apa ya? Jadi makin ngeri-ngeri sedap gitu. Karena kan tadi kan seperti di pasal 100 Undang-Undang HAM dijelaskan bahwa semua mau laki-laki mau perempuan sampai disebutkan tidak pandang bulu orientasi seksual, identitas gender dan ekspresinya bisa melakukan untuk pembelaan hak asasi manusia termasuk perlindungan melindungi lingkungan di situ kan ya. Cuman seperti yang tadi kita dengar dengan balik lagi ke kondisi di Indonesia seperti itu yang akhirnya terstigma, terdiskriminasi, mungkin malah terjadi kekerasan. Saya baca berita juga itu kayak pembela HAM ibu-ibu masyarakat adat yang mempertahankan tanah ulayat adatnya aja tuh juga bisa dikriminalisasi. Bahkan berlapis dengan banyaknya undang-undang yang ada di Indonesia ya. Ya ada yang menggunakan pornografi ataupun pencemaran nama baik ya. Nah, balik lagi ke topik demokrasi, berarti kan ada sesuatu nih yang missing ya. Karena kan sebenarnya demokrasi itu leave no one behind, tidak meninggalkan siapapun, satupun tidak ditinggalkan terlepas dari latar belakang gendernya ataupun ekonominya ataupun politiknya gitu kan. Sedangkan kalau seperti ini kan berarti banyak sekali yang tertinggal gitu. Apalagi kita menghadapi pilkada besok tanggal 27 November kan. Kita memilih wakil kepala daerahnya itu. Polemik ini kan 5.000 loh. 700-nya itu lingkungan sendiri gitu loh. Kebayang gak sih? Kira-kira gimana nih Mbak Anis? Karena di topik sebelumnya, di episode 2 dan 3 itu untuk literasi demokrasi kita tuh masih sangat rendah. Isu poverty alleviation-nya tuh masih belum graduasi. Kita berbicara untuk aktivisme, berbicara tentang perlindungan lingkungan, kalau belum bisa menyediakan makanan di meja, itu susah. Gimana menyediakan makanan di meja kalau hutannya aja mereka tidak bisa akses, misalnya contohnya seperti itu ya kan, atau lapangan pekerjaan buat mereka yang sebagai melindungi lingkungan tidak ada. Itu kira-kira gimana ya ke depannya dengan menghadapi situasi pilkada kita nanti di bulan November, Mbak Anis? Ya, Komnas HAM sendiri memang menaruh atensi dan itu menjadi salah satu prioritas Komnas HAM, baik itu pemilu kemarin maupun pilkada ke depan. Nah, apa yang ingin kami pastikan dalam pilkada ke depan itu 3 hal ya. Pertama adalah memastikan
partisipasi kelompok rentan itu terpenuhi. Nah, di dalam pemilu sesuai dengan standar norma kepatuhan untuk hak bagi kelompok rentan, Komnas HAM mengidentifikasi ada sekitar 18 kelompok rentan ya. Perempuan, anak, disabilitas gitu ya, LGBT, pemilih pemula, lansia, lalu pekerja juga sektoralnya yang di remote area, pekerja sawit, perkebunan ya, pekerja migran, pekerja rumah tangga dan lain-lain gitu ya, termasuk masyarakat di perbatasan. Itu menjadi salah satu yang kami pantau sejauh mana mereka punya ruang untuk berpartisipasi, tidak hanya memilih tetapi dalam seluruh proses pilkada yang berlangsung itu mereka bisa menyuarakan terkait visi misi yang mesti diangkat, isu-isu hak asasi di wilayah itu apa, bagaimana mengantisipasi problem-problem yang akan terjadi, isu-isu perempuan, lingkungan dan lain sebagainya gitu ya. Jadi pertama terkait dengan pemilih kelompok rentan. Yang kedua, Komnas HAM akan melihat pada dimensi bagaimana mengantisipasi konflik sosial yang itu terjadi karena pilkada. Nah, kemarin kami sudah melakukan koordinasi dengan banyak pihak ya, organisasi masyarakat sipil, aparat penegak hukum gitu ya, termasuk juga kementerian lembaga. Itu luar biasa karena pilkada itu nanti November akan di 500 lebih kabupaten kota gitu ya. Kemudian potensi konflik sosialnya tinggi karena itu kan persaingan antar putra daerah. Mungkin juga sedikit perempuan yang punya kesempatan untuk berkompetisi di dalamnya gitu ya, karena sistem perpolitikan kita itu kan masih patriarkis, tidak banyak memberi ruang kepada perempuan untuk berkompetisi yang setara gitu ya, dengan kandidasi kepala daerah yang laki-laki gitu, sehingga ini juga menjadi problem tersendiri. Yang ketiga terkait netralitas aparat gitu, karena dalam pemilu kemarin ini juga menjadikan demokrasi kita mengalami kemunduran karena netralitas aparat yang tidak terjaga dengan baik gitu ya. Ada abuse of power yang terjadi, penyalahgunaan anggaran, penyalahgunaan kekuasaan, bansos, pengaruh dan lain sebagainya. Itu kan luar biasa terjadi pada pemilu kemarin, sehingga kita ingin memastikan pada pilkada ke depan itu tidak terjadi. Dan Komnas HAM nantinya akan menyusun kriteria kepala daerah yang ramah hak asasi manusia gitu. Jadi bagaimana komitmen mereka soal hak asasi, soal lingkungan hidup, pembalakan liar, tambang gitu ya. Kemudian juga praktek-praktek perizinan rumah ibadah di banyak daerah yang masih banyak terjadi. Bagaimana rekam jejak para kandidat ini terkait dengan mereka harus dipastikan tidak menjadi bagian dari pelaku kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, kasus-kasus korupsi, kasus-kasus kejahatan lingkungan hidup dan lain sebagainya gitu. Jadi ini menjadi salah satu yang akan kita pastikan. Tentu ini upaya yang sangat kecil ya, dan membutuhkan sinergi dengan teman-teman organisasi masyarakat sipil yang banyak bergerak di seluruh wilayah di Indonesia gitu. Wow, cukup komprehensif dari pandangannya Mbak Andis. Memang karena kan pilkada penting banget. Kalau Kak Belgi sendiri gimana nih kira-kira untuk, karena kan mempersiapkan pemilih pemula gitu kan, apalagi mereka literasi demokrasinya juga mungkin kita belum tahu indeks setinggi apa literasi demokrasi, dan juga awareness tentang lingkungannya, bagaimana mereka bisa mengconnect diri mereka dengan mereka sebagai individual warga negara Indonesia yang akan memilih dan memilih kepala daerahnya yang melindungi perempuan, kelompok marginal, kelompok minoritas, kelompok rentan, dan juga lingkungan. Karena kan isu lingkungan tuh kayaknya nggak akan ada habis-habisnya. Ini kayaknya tugasnya berat banget nih, gitu. Kayak misalkan ketika kita ngobrolin pemilu yang lalu aja gitu ya, kita kan berusaha untuk bukan mengedukasi mungkin, atau bisa disebut mengedukasi pemilih pemula atau enggak pemilih muda atas rekam jejak misalkan ketiga calon presiden gitu ya, bagaimana rekam jejak ini gitu. Kita banyak organisasi masyarakat sipil yang mencoba untuk membongkar keseluruhan 3 calon presiden ini, tapi kan lagi-lagi masih menjadi misteri ya gitu, kenapa gitu. Misalkan salah satu calon kan ada yang penjahat HAM masa lalu misalkan gitu ya, tapi kan masih ternyata mungkin gagal gitu, atau mungkin masih butuh waktu lebih panjang, apalagi pilkada gitu ya, menyadarkan anak-anak muda persoalan dengan putra daerah yang akan mencalonkan diri itu juga sebenarnya challenge gitu.
Tapi kita tentu saja perlu usaha gitu ya. Apalagi sebenarnya sulit menjawabnya. Apalagi sebenarnya pilkada itu rahasia umum, pilkada dan pemilu ya, terutama untuk sebenarnya di bawah tangan itu mungkin jual beli sumber daya alam kali ya gitu, punya proyeksi jadi akan ada kerusakan baru atau izin-izin baru. Apalagi kalau misalkan kita lihat beberapa waktu yang lalu salah satu menteri kita mengeluarkan kayak boleh loh organisasi agama gitu ya dapat izin tambang, walaupun mungkin ada beberapa ormas yang menolak gitu ya, organisasi agama yang menolak. Tapi ini juga kita jadi kayak melihat ini kita gitu sebagai aku dan teman-teman sebagai mungkin aktivis lingkungan gitu ya, jadi punya PR lebih banyak nih ke depan gitu ya. Akan ada izin-izin dan kerusakan-kerusakan yang baru tuh yang akan terjadi. Bagaimana cara menyadarkannya? Sebenarnya sulit di Indonesia. Biasanya orang Indonesia kalau tidak merasakan kerusakannya sendiri, mereka tidak merasakan itu gitu ya. Atau gitu ya, misalkan gitu, tambang batu bara hari ini lebih banyak ada di Kalimantan gitu. Orang-orang yang di Pulau Jawa mungkin tidak merasakan gitu, tidak merasakan koneksi bahwa kerusakan itu nyata terjadi, bahwa selama ini Kalimantan itu Pulau Kalimantan gitu ya, mereka mendukung Pulau Jawa untuk Jawa hari ini mungkin di mall ini lampunya hidup menyala terang benderang itu karena disuplai oleh batu bara di Kalimantan, karena hari ini listrik kita masih batu bara gitu. Atau mungkin kosmetik hari ini yang kita pakai, mereka masih ada kandungan yang merusak hutan di Papua, di Kalimantan, dan menyebabkan kebakaran hutan yang hari ini dialami oleh teman-teman di Kalimantan, di Riau, di Sumatera gitu ya. Jadi sebenarnya tuh kadang sulitnya adalah menemukan relasi gitu ya, mendekatkan isu yang hari ini terjadi di wilayah-wilayah yang mengalami kerusakan dengan teman-teman yang ada di sini hari ini, atau apalagi teman-teman urban gitu ya, karena kita tidak mengalami itu secara langsung. Padahal di lokasi misalkan di Sumatera Selatan gitu ya, mereka hampir setiap tahun menghirup asap dari kebakaran hutan gitu. Asap itu banyak dari perusahaan-perusahaan hutan tanaman industri misalkan yang konsesinya mengalami kebakaran. Hutan tanaman industri mereka mensuplai kertas. Itu kenapa kita selalu bilang kita perlu hemat kertas. Bukan karena apa? Karena kita sebagai orang yang jauh di luar dari misalkan lokasi, kita perlu tahu bahwa kertas-kertas ini dihasilkan dari pengerusakan di wilayah Sumatera Selatan. Atau misalkan ketika kita menggunakan handphone gitu, kita perlu tahu bahwa di handphone kita ada kandungan timah, ada kandungan nikel yang hari ini konfliknya terjadi di Sulawesi, terjadi di Bangka Belitung. Kita perlu benar-benar tahu soal itu gitu. Jadi kita kayaknya PR kita bersama ya, nggak cuma masyarakat sipil, untuk saling menyadarkan paling tidak di lingkaran terkecil bahwa apapun yang kita pakai hari ini mereka punya dampak kerusakan di tempat lain. Mungkin hari ini di Jakarta kita ngobrolin kayak polusi udara gitu ya, padahal polusi udara hari ini di Jakarta tidak hanya karena kendaraan gitu ya, walaupun kita melihat ada kendaraan yang begitu banyak, macet, padahal kalau kita melihat lebih jauh kita tidak punya pemantau kualitas udara yang bagus gitu ya. Di luar itu ternyata area penyangga Jakarta gitu di Banten, terus kemudian di Tangerang, kita punya PLTU yang dia juga mengeluarkan pencemar, banyak industri juga gitu loh. Jadi kayak kita perlu tahu bahwa kita disuplai oleh kerusakan-kerusakan itu. Sebenarnya hidup hari ini di Jakarta yang sangat mudah akses, sangat mudah informasi itu ternyata menyumbangkan kerusakan di tempat lain gitu. Dan itu perlu kita sampaikan ke orang lebih luas menurutku. Dan PR bersama. Ternyata ini informasinya membuka mata, membuka telinga ya, dan banyak sekali untuk merasakan kemudahan apa yang kita lakukan dan kita rasakan di Jakarta ternyata mengorbankan wilayah penyangga di sampingnya, seperti itu. Saya ingatkan kembali Sobat Amerika dan teman-teman yang ada di Amerika untuk siap-siap memberikan pertanyaan dengan men-scan QR-nya, dan nanti akan saya terima dan saya bisa menanyakan, karena ini semakin lama nih semakin topiknya semakin memanas nih. Karena kan tadi disebutkan itu pilkada lebih daripada 500
wilayah yang akan melakukan serentak pula ya kan. Dan itu kan tadi sempat disebutkan juga ada politisasi bansos tadi itu ya, yang sempat kita bicarakan di episode sebelumnya, di mana untuk menggunakan memobilisasi ya. Jadi memobilisasi bagaimana masyarakat bisa seolah-olah mengarah ke sana. Yang menjadi pertanyaannya sebenarnya juga karena di episode sebelumnya kita berbicara masyarakat yang mengakses itu mungkin kita berbicara dalam mereka yang masih di dalam garis kemiskinan. Dan pada saat mereka mengakses, banyak terjadi juga laporan bahwa banyak yang seharusnya sudah graduasi tapi sengaja untuk tidak graduasi karena akan kehilangan semacam nafkah atau mata pencaharian bulanannya yang sudah disubsidi sebelumnya, seperti itu. Jadi kan permasalahan kemiskinan itu juga membuat memparalise ya, melumpuhkan sendi-sendi demokrasi kita juga, karena dengan masyarakat tidak mau graduasi secara nggak langsung, penggiringan isu pun juga akan jadi semakin mudah, apalagi isu lingkungan seperti ini. Kira-kira dengan kondisi seperti ini tadi kan, kalau mereka bukan pembela HAM perempuan atau bukan pembela lingkungan, mungkin mereka tidak akan terdampak secara langsung. Tapi bagaimana kalau mereka adalah pembela HAM perempuan dan pembela lingkungan, apalagi masyarakat adat, otomatis mereka sebagai pembela HAM lingkungan ya. Mbak Anis, itu gimana ya? Karena kan sebelumnya kita juga berbicara di episode sebelumnya, representasi dari kelompok perempuan dan marginal rentan itu di kursi DPR sangat rendah. Mau ngomongin itu, tapi mereka literasi demokrasinya belum sampai setinggi itu juga. Wah, ngomongin representasi akan susah gitu loh. Karena kan tadi, besok anak saya makan apa? Makanan apa yang akan saya siapkan di meja nanti malam? Atau suami saya makan apa? Kalau kita berbicara nanti tentang kekerasan di dalam rumah tangga karena lapangan pekerjaan si laki-lakinya tidak ada, itu juga terjadi. Saya baca juga itu. Nah, kira-kira apa ya pandangan dari Mbak Anis melihat polemik kita harus tetap menggiring demokrasi itu lebih just, lebih fair, tapi di saat bersamaan si para pembela HAM perempuan dan lingkungan ini pun masih ada sendi-sendi demokrasinya yang masih terpincang-pincang jadinya. Kira-kira gimana ya untuk mengatasi polemik ini ya, Mbak? Sebenarnya kita bisa berangkat dari tidak ada demokrasi tanpa partisipasi perempuan ya, dan kelompok rentan lainnya. Artinya kita sebagai perempuan dan mungkin juga kelompok-kelompok rentan yang lain memang mesti merebut ruang kita untuk bagaimana memastikan partisipasi itu kita lakukan, kita miliki, kita isi ya. Karena salah satu konsepsi di dalam demokrasi itu kan adanya partisipasi yang bermakna dari seluruh elemen masyarakat, terutama kelompok-kelompok rentan. Nah, merefleksikan pemilu yang kemarin ya, pemilu yang transaksional yang bukan tidak mungkin itu akan berulang gitu ya pada pilkada ke depan. Saya kira isu-isu terkait dengan lingkungan, kemudian pembela HAM perempuan di isu lingkungan mesti diangkat gitu ya. Kita mesti membangun satu strategi advokasi yang saya kira lebih well prepare dari sekarang untuk memanfaatkan momentum pilkada, mengangkat isu-isu yang selama ini terutama isu lingkungan, perempuan pembela HAM lingkungan yang mungkin itu sangat dipinggir sekali gitu ya. Sementara isu tengahnya itu kan soal yang lain ya, pembagian koalisi, siapa yang mau maju, berapa mahar politik dan lain sebagainya. Isu-isu terkait dengan hak asasi manusianya itu kan dipinggir sekali. Nah, ini mesti pelan-pelan kita bawa ke tengah gitu ya, untuk mulai dibicarakan bahwa dalam kontestasi pilkada, isu-isu hak asasi, isu-isu lingkungan mesti kita taruh di satu panggung yang itu menjadi narasi publik.
problem-problem yang masih kita hadapi itu apa, bagaimana kemudian para kandidat ini menangkap itu, menjadikan problem-problem lingkungan, perempuan pembela HAM di bidang lingkungan sebagai visi misi program gitu ya, dan potensi atau kerentanan mereka pada kriminalisasi, viktimisasi, diskriminasi dan lain sebagainya itu mesti mendapatkan dukungan gitu. Jadi penting saya kira organisasi masyarakat sipil untuk membangun konsolidasi yang saya kira cukup baik gitu ya, memanfaatkan momentum pilkada ini untuk membangun narasi, mengangkat isu-isu penting di isu lingkungan, perempuan pembela HAM, termasuk isu perempuannya sendiri gitu ya, menjadi isu yang diperbincangkan oleh para partai politik, para kandidat, dan juga penyelenggara pemilunya. Karena biasanya di dalam pilkada itu kan juga ada debat publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara pemilu ya. Nah, substansinya ini yang mengisi teman-teman organisasi masyarakat sipil, mengusulkan kepada KPU setempat isu lingkungan di wilayah A, isu apa di wilayah B dan lain sebagainya, dikontekstualisasi dengan problem-problem hak asasi, isu lingkungan hidup, isu-isu perempuan dan kelompok marginal lainnya, sehingga itu menjadi perhatian publik, termasuk sebenarnya itu secara tidak langsung memberikan edukasi politik kepada masyarakat gitu ya, tentang pentingnya persoalan-persoalan itu dipertimbangkan dalam memilih kandidat dalam pilkada ke depan gitu. Menarik sih. Nih menjadi pertanyaan buat Kak Belgis nih. Karena kan sebenarnya ada permasalahan tapi harus ada solusi ya, kita bicara di situ kan. Karena kalau kita cuma kritisasi tanpa ada kasih solusi kayaknya wah akan stagnan aja duduk di situ kan. Karena tadi sudah ada itu yang ingin saya dengar ya, yang ingin aku dengarkan tuh kalau dari masyarakat sipil itu sudah ada konsolidasi nggak ke arah sana atau solidaritas untuk mengangkat isu lingkungan paling penting sehingga pada saat terjadi debat publik itu sudah termanifestasi dalam debat publik tersebut. Karena penting sekali ya, karena itu menjadi suatu tantangan pada saat calon dari kota A gitu, permasalahannya misalnya banjir, permasalahannya adalah konsesi, atau kota B permasalahannya penebangan hutan liar gitu, pembalakan kayu gitu kan. Apakah teman-teman di masyarakat sipil ini sudah ada yang melakukan konsolidasi seperti itu sehingga pada saat manifestasi politik, kampanye itu publik pun juga awareness-nya terbangun, karena takutnya, karena sebelum kita berbicara semua isu ini rata-rata silo, tidak beririsan satu sama lain, sibuk yang satu ngurusin bikin sop, yang satu bikin kue, ibaratnya gitu kan. Jadi pada saat isunya ini yang dikhawatirkan adalah cuman duduk di situ aja, di antara yang ngerti aja gitu. Karena kan kenapa teman-teman rekan-rekan ada di sini, karena publik itu perlu aware gitu, awareness. Pertanyaan, apakah sudah ada konsolidasi yang sampai ke arah sana gitu dari teman-teman masyarakat sipil untuk mengangkat isu krusial dari lingkungan, pembela HAM lingkungan, pembela HAM perempuan yang perlu dimanifestasikan dalam debat publik di masa-masa pemilu atau pilkada so far? Sebenarnya sih ada ya gitu. Apalagi semenjak tahun politik tahun lalu gitu ya, sebenarnya teman-teman bahkan mungkin jauh sebelum itu teman-teman tuh banyak banget melakukan konsolidasi, mau di kita sebutnya nasional gitu ya, mau di nasional kayak di daerah, sebenarnya sering banget teman-teman buat gitu. Kalau misalkan sebenarnya platform yang udah cukup settle itu teman-teman ICW punya sebenarnya rekam jejak gitu. Teman-teman bisa cek siapa calon anggota DPR, siapa calon anggota yang ikut kontestasi pemilu gitu, dan apa saja rekam jejaknya. Apakah dia pernah, misalkan dia adalah salah satu orang yang setuju terhadap Omnibus Law Cipta Kerja, Undang-Undang Minerba dan lain sebagainya gitu ya, itu bisa dicek. Di luar itu sebenarnya teman-teman juga melakukan kampanye-kampanye bahwa si A mempertimbangkan gitu, mempertimbangkan si A karena dia punya rekam jejak mengeluarkan izin, rekam jejak korupsi atau enggak terhubung dengan kerusakan di sini. Sebenarnya itu ada gitu. Tapi lagi-lagi kesulitannya adalah yang kita lawan adalah kekuatan yang jauh lebih besar gitu ya, yang bisa menggunakan seluruh sumber dayanya untuk dipakai.
Atau mungkin ini rahasia umum bagaimana sebenarnya banyak kebijakan kita tiba-tiba berubah. Rahasia umum kan ya di berita bahwa bagaimana usia calon wakil presiden bisa berubah secara tiba-tiba. Jadi yang kita lawan adalah kekuatan ini nih sebenarnya. Yang hari ini sedang coba kita ini ya rame-rame obrolin. Kita berusaha untuk mengajak teman-teman muda mulai aware soal politik, karena hari ini tidak ada satupun sendi kehidupan kita yang tidak terpengaruh oleh semua kebijakan gitu. Ternyata ada kekuatan yang lebih besar ya. Saya ingatkan kembali teman-teman Sobat Amerika untuk mulai mengirimkan pertanyaan, dan teman-teman yang ada di Amerika silakan untuk men-scan QR-nya. Ini ada pertanyaan nih, menarik nih. Karena kan ada intergenerasi ya. Ini ada seorang orang tua, bagaimana orang tersebut memastikan bahwa anaknya dan generasi mendatang dapat memajukan perlindungan lingkungan yang inklusif. Dan beliau juga perlu kita informasikan bahwa ada potensi anaknya akan menjadi pembela HAM atau pembela lingkungan, ya kan? Berarti kan efek yang besar yang akan terjadi, satu peningkatan awareness, satu perlindungan, karena kan bisa jadi pada saat anaknya menjadi human rights defenders dan environmental rights defenders bisa akan terjadi represi juga di situ. Nah, coba kira-kira mungkin tadi dari Mbak Anis dulu ya, pertanyaan yang dari yang muda nih, Kak Belgis, gimana nih bagaimana memberikan awareness kepada orang tuanya, jadi nggak khawatir anaknya one day menjadi pembela lingkungan, tapi bangga dan menjadi lebih inklusif gitu. Sulit ya, karena aku sendiri dulu kayak bapakku tuh menentang besar-besaran ketika aku terjun atau enggak mulai mengikuti membela lingkungan, membela hak-hak yang lain gitu ya, atau hakku sendiri. Sebenarnya aku selalu bilang yang aku bela adalah hakku sendiri, hak atas masa depanku gitu ya, karena hari ini lingkungan yang hari ini itu adalah warisan dari generasi sebelumnya gitu. Jadi sebenarnya kerusakan hari ini itu adalah warisan ya generasi bapakku, generasi kakekku, ya generasi-generasi itu, dan yang aku pikirkan saat itu adalah apa yang ingin aku wariskan kepada generasi di bawahku gitu ya. Mungkin anakku ketika aku memilih untuk menikah gitu. Itu satu gitu ya, aku pada akhirnya orang tuaku tidak lagi khawatir karena aku menjelaskannya secara perlahan gitu ya, bahwa mungkin di rumahku hari ini tidak ada kerusakan yang benar-benar nyata terlihat, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa krisis iklim hari ini terjadi, sudah kita rasakan. Kalau nggak pakai AC itu panas banget, cuaca sudah mulai sulit diprediksi oleh petani karena keluargaku juga banyak yang petani gitu ya. Kemudian laut juga sudah mulai sulit diprediksi, ombaknya, arah-arahnya, banyak hal yang ini aku jelaskan itu perlahan sebenarnya ke orang tuaku. Walaupun kita juga punya undang-undang yang seharusnya melindungi pembela lingkungan gitu ya, bahwa Undang-Undang tahun 2019 UU PLH 2009 gitu ya bilang bahwa pembela lingkungan tidak dapat dipidanakan dan tidak dapat digugat secara perdata gitu ya seharusnya, walaupun pada akhirnya banyak aktivis lingkungan yang dikriminalisasi menggunakan undang-undang yang lain atau enggak aturan-aturan yang lain, pasal karet yang lain, tapi aku mencoba untuk menjelaskan itu dan mencoba menjelaskan kepada orang tuaku bahwa sebenarnya support sistem kita itu banyak. Hari ini banyak sekali yang mulai sadar gitu ya soal ini, dan ketika kita berjejaring, ketika kita berserikat, sebenarnya kita mencoba untuk membangun support system. Dan aku selalu bilang kepada bapakku, kayak aku punya keponakan yang kecil gitu ya, aku ingin keponakanku tidak merasakan apa yang hari ini aku rasakan gitu. Jadi aku menjadi aktivis hari ini karena aku ingin membela hakku, aku ingin menyelamatkan diriku. Sebelum kita semua tenggelam gitu ya, Jakarta akan tenggelam karena krisis iklim dan lain sebagainya, dan aku bilang bahwa teman-teman juga hari ini sebenarnya lagi mendorong rancangan undang-undang perubahan iklim yang kita juga nggak tahu apakah itu akan menjadi prioritas atau tidak, tapi aku bilang bahwa kita sedang mencoba ini semua dan semoga ini bisa kita capai gitu. Dan ayahku yang karena ayahku militer kebetulan gitu ya, dia melunak sedikit demi sedikit karena aku membuktikan bahwa
segala sesuatu yang kita lakukan, apapun itu dia pasti punya resiko. Tapi bagaimana kita bisa memitigasi resiko itu? Ya, tadi kita membangun support system bersama teman-teman, berjejaring dengan teman-teman, dan menceritakan secara perlahan, karena kan bisa jadi intergenerational gap gitu ya. Itu juga terjadi di antara orang tua kita. Mereka mungkin tidak punya pengetahuan persoalan lingkungan hari ini, mereka belum mendapat pengetahuan persoalan perubahan teknologi dan lain sebagainya, yang itu perlu kita jelaskan dan ceritakan secara pelan-pelan kepada orang tua kita. Menarik ya, dari sisi anak muda. Saya tidak bilang Mbak Anis gak muda ya. Sekarang karena kan ini kita melihat masa depan generasi di bawah kita, dan juga kita juga memberikan edukasi kepada orang tuanya juga. Karena kan pasti banyak nih orang tua yang berpikir seperti ini juga nih. Menarik sekali. Gimana Mbak kira-kira? Sebenarnya tadi sudah banyak disampaikan ya. Kita mesti menemukan pola atau metode bagaimana memahami isu lingkungan itu dengan perspektif yang beragam, sehingga itu bisa diterima oleh semua kalangan, semua generasi. Karena kan setiap orang ada zamannya, setiap zaman ada orangnya ya. Gitu. Jadi tidak semua generasi itu punya pengalaman terkait isu lingkungan yang sama, berbeda-beda. Indonesia pernah 32 tahun mengalami persoalan lingkungan yang luar biasa, tetapi masyarakat hampir tidak punya cara, peran untuk bagaimana merubah itu gitu ya. Tetapi kemudian bisa jadi kesejarahan panjang terkait kerusakan lingkungan, sumber daya alam di Indonesia itu kan dampaknya hari ini ya. Mudah sekali sebenarnya contoh-contoh sehari-hari ya. Kita semua ini kan sekarang tidak hanya kita yang di Jakarta, tetapi berbagai wilayah di Indonesia mudah sekali batuk. Karena udara kita ini sangat tidak bersih untuk kesehatan kita sehari-hari gitu. Bahkan banyak kala itu pejabat publik dari presiden dan pembantu-pembantunya itu juga menderita batuk yang serius gitu ya, karena polusi udara di Jakarta, dan kita lama sekali tidak pernah melihat langit biru di Jakarta gitu ya, karena itu kontribusi polusi udara yang sangat tidak baik gitu. Nah, bagaimana menerjemahkan problem-problem lingkungan dengan bahasa yang bisa dipahami oleh semua generasi tentu tidak mudah gitu. Tetapi saya kira itu menjadi kebutuhan kita. Komnas HAM sendiri itu kan punya namanya podcast Tanggap Rasa ya. Itu adalah satu metodologi yang berusaha kami jangkau, terutama Gen Z gitu ya, anak-anak muda lebih aware soal isu hak asasi, tetapi dengan bahasa-bahasa anak-anak muda. Nah ini kan cara kami untuk menginternalisasi nilai-nilai HAM, isu-isu HAM kepada anak-anak muda gitu. Dan mungkin masih banyak cara-cara yang lain ya, lewat metodologi sosial media misalnya, bahasa-bahasa di TikTok mungkin lebih mudah dipahami, bahasa-bahasa di Instagram ya. Sekarang kan orang lebih mudah kalau membaca infografis, mendengarkan podcast daripada membaca gitu ya. Sehingga ini juga mesti menjadi kepekaan kita untuk menyediakan informasi bagi semua kalangan terkait dengan problem-problem lingkungan yang kita hadapi gitu. Menarik ya. Nih, ayo teman-teman silakan scan QR code-nya, dan teman-teman di sini juga scan QR code-nya untuk menanyakan, karena ini akan akan semakin topiknya semakin wow. Tadi itu ada sempat daku mau tanyakan, karena kan bagaimana sih, apakah representasi untuk kelompok perempuan dan marginal dalam dalam demokrasi ini itu kan masih menjadi tantangan ya. Kira-kira ada nggak sih ya sepatah dua patah kata hal tersebut terkait apakah sudah kita mencapai sana, equal access untuk kelompok perempuan dan marginal untuk menyuarakan sekarang tema lingkungan, menyuarakan hak lingkungan mereka deh. Kira-kira udah ada belum sih Mbak Anis? Menuju ya. Setidaknya misalnya hasil pemilu kemarin memperlihatkan representasi perempuan di parlemen pada pemilu 2019 itu kan 17% sekian ya. Pada pemilu 2024 kemarin kan naik ke 21 sekian.
meskipun kebijakan teknis yang dibuat oleh KPU itu sangat merugikan kelompok perempuan gitu ya, sehingga kuota 30% itu sampai hari ini belum dicapai oleh perempuan, dan itu menjadi salah satu tantangan yang kemudian kenapa terkait dengan legislasi untuk perlindungan isu-isu perempuan, kelompok rentan itu menghadapi tantangan yang besar. Misalnya RUU Masyarakat Adat itu sudah berapa tahun di DPR. RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga itu sudah 20 tahun di DPR. Lalu RUU apalagi ya, banyak yang menyangkut kepentingan kelompok rentan. Ini sulit untuk mendapatkan dukungan yang memadai, terutama dari partai-partai yang punya kursi banyak di parlemen, karena keterwakilan perempuan di mereka itu sangat terbatas. Jadi ini juga mempengaruhi bagaimana kemudian konstelasi dukungan partai politik pada isu-isu perempuan, kelompok rentan ini juga terbatas. Apalagi tadi bicara tentang bagaimana partisipasi teman-teman di isu pembela HAM perempuan di lingkungan hidup gitu ya. Ya, kita masih akan menuju bagaimana memastikan ini menjadi isu yang diperjuangkan, meskipun di dalam undang-undang lingkungan itu dijamin, tetapi saya harus jujur bahwa aktivis perempuan di isu lingkungan ini memiliki kerentanan yang paling besar untuk mengalami kriminalisasi, intimidasi, kekerasan karena pekerjaan mereka selama ini di akar rumput gitu. Nah, kalau Kak Belgis nih gimana nih? Karena kan tadi menjadi pertanyaan, apakah sudah sejajar atau setara aksesnya itu untuk perempuan, kelompok minoritas dalam membela lingkungan ya, untuk mencapai demokrasi tersebut itu? Kalau ditanya setara atau belum, sebenarnya tadi udah dijawab gitu ya. Bahkan secara angka aja kita sulit, bahkan belum 30% target itu kita capai. Tapi sebenarnya PR-nya juga banyak banget gitu ya. Akses perempuan kayak misalkan di kota mungkin mereka akses pendidikannya lebih mudah gitu ya daripada teman-teman yang jauh di akar rumput gitu. Terus sistem pendidikan kita juga mengajarkan kita tuh bukan untuk berpikir kritis, tapi kita diajarkan untuk patuh. Itu ya. Jadi yang perlu dirubah itu banyak banget, termasuk sistem pendidikan kita. Bagaimana seharusnya ya kita diajarkan untuk kritis dan menghargai, termasuk pendidikan adat begitu ya. Karena pendidikan adat itu juga hari ini mereka kerennya luar biasa menurutku. Kerennya luar biasa di pendidikan misalkan di masyarakat Kendeng gitu ya. Mereka pendidikan adatnya menyanyi untuk menghargai lingkungan mereka di Molo gitu ya. Bahkan mereka berusaha untuk menginternalisasi melihat alam itu sebagai tubuh pribadi mereka gitu ya. Tapi kan itu tidak ada di pendidikan formal, sedangkan kita meminta pendidikan formal untuk beragam syarat gitu. Masyarakat adat tidak melakukan itu gitu. Jadi sistem pendidikan kita itu kayaknya juga perlu dirubah ya gitu. Kalau memang kita ingin akses kita jauh lebih setara. Tantangan ya berarti dengan modernisasi tidak selalu berjalan seiring atau sejajar ya dengan dengan demokrasi yang mengarah untuk perlindungan terhadap hak asasi manusia ya. Karena ya itu tadi bilang, karena Jakarta nyaman tapi korban sekitar Jakarta luar gitu kan, atau di mana nyaman yang dikorbanin di wilayah yang mana, seperti itu. Jadi emang bener-bener sesuatu hal, ini seru banget nih. Tapi kita ngobrol kayak gini nggak akan selesai ya, kebetulan waktu udah mau habis juga nih. Nih untuk sebagai concluding nih, saya mau dengar nih kira-kira sepatah dua patah dari masing-masing, apa sih kira-kira role yang bisa diberikan dari woman human right defender ataupun environmental right defender sehingga demokrasi di Indonesia itu bisa terwujud. Kira-kira role apa sih yang bisa disumbangkan sehingga dari pembelahan perempuan atau pembela lingkungan sehingga demokrasi kita tuh Indonesia lebih positif ya. Kita ingin lihatnya positif. Gimana Mbak? Ya saya kira teman-teman ini penting untuk terus melanjutkan upaya-upaya perjuangan mereka untuk memastikan bahwa kebijakan terkait lingkungan hidup di Indonesia makin ramah perempuan, eksploitasi sumber daya alam tidak makin memburuk gitu ya. Kemudian juga upaya-upaya untuk menjaga lingkungan itu juga melibatkan perempuan di garda terdepan, karena yang paling banyak terdampak dari kerusakan lingkungan itu kan salah satunya perempuan ya. Kemudian juga bagaimana memastikan perlindungan
pada perempuan pembela HAM di isu lingkungan ini juga makin menguat gitu. Nah, Komnas HAM sendiri sebagai lembaga hak asasi sejauh ini sudah mengeluarkan standar norma HAM untuk pelindungan pembela HAM, termasuk kita punya peraturan Komnas HAM untuk pelindungan pembela HAM, tetapi tentu itu tidak cukup, membutuhkan komitmen negara yang lebih luas, dan kita sedang mendorong agar aparat penegak hukum itu menggunakan pendekatan restoratif justice dalam menghadapi kasus-kasus di mana perempuan pembela HAM itu berhadapan dengan hukum, sehingga tidak mengedepankan kriminalisasi terhadap mereka, tetapi lebih kepada pelindungan gitu ya, sebagaimana mandat Undang-Undang Hak Asasi, Konstitusi, dan juga Undang-Undang Lingkungan Hidup gitu. Dan gimana Kak Belgis? Kalau ini karena hari ini aku bersama kolektif Ruang Baca Puan gitu ya. Kalau di Ruang Baca Puan kita itu sebenarnya terus bikin satu sekolah gitu ya, sekolah literasi, di mana sebenarnya kita ingin mendapatkan pengalaman-pengalaman perempuan yang di luar yang udah well known gitu ya. Kita pengen punya banyak pengalaman dan cerita-cerita perempuan-perempuan lain. Kenapa kita pengen itu? Karena kita pengen suara-suara perempuan tuh jauh lebih didengar gitu. Kita bikin sekolah itu terus-menerus, kita ajak teman-teman dari luar Jakarta terutama atau luar Pulau Jawa. Kita encourage mereka untuk ikut, kita perbesar kolektifnya agar pengetahuannya bisa semakin setara. Tapi di luar itu sebenarnya role apa yang bisa diambil oleh teman-teman muda atau teman-teman di luar sana adalah bersuara. Kami selalu bilang bahwa bersuara itu sangatlah penting, dan kami mencoba untuk menormalisasi bersuara gitu. Karena kan kadang kita tuh selalu dijudge ya, anak muda tuh kayaknya elah anak muda sekarang Gen Z nggak tahu apa-apa gitu ya, nggak punya pengalaman. Kadang kan anak-anak muda itu selalu di stigma seperti itu, padahal pengalaman tidak sama intergenerasionalnya gitu ya. Jadi kami berusaha untuk menghargai seluruh pengalaman anak muda ini, bilang bahwa bersuaralah karena suara kalian hari ini tuh sangat penting. Dan kerusakan jika tidak terjadi di rumahmu bukan berarti kerusakan itu tidak pernah terjadi. Jadi kita selalu bilang hal-hal seperti itu, mendekatkan kayak tadi yang aku bilang, oh ternyata Kalimantan itu menopang gemerlapnya Pulau Jawa hari ini, Papua itu menopang gemerlapnya Pulau Jawa hari ini, Sumatera dan Sulawesi juga begitu, dieksploitasi besar-besaran untuk menopang gemerlapnya kita yang hidup di Pulau Jawa hari ini. Jadi kami selalu saling mengingatkan satu sama lain persoalan itu. Wah, sangat deep, dan terima kasih loh sudah memberikan insight dan informasi yang sangat berharga, baik Mbak Anis dan Kak Belgis. Tanpa berpanjang-panjang ria, semoga kita ketemu lagi di acara selanjutnya, dan teman-teman Sobat Amerika baik yang online maupun yang offline agar stay tune terus untuk di series selanjutnya yang masih bertema tentang inclusive democracy, and hopefully apa yang kita dapetin hari ini tuh terrefleksi ya, karena pulang-pulang memikir nih, aduh harus bersyukur kita yang tinggal di Pulau Jawa dan di Jakarta, di kota Jakarta ini, karena kita mengorbankan hak orang lain, tapi kita lupa kadang di situ. Jadi makanya perlu refleksi yang lebih dalam. Terima kasih sekali, dan saya kembalikan ke Andrea. Okay, thank you so much, Kak Alvin. Thank you so much to our speakers for today's session. I hope everyone learned something new today. And if you think today's event was fun, please check out our social media. We are on Instagram, Twitter, Facebook at AT America. And please check out our newsletter and YouTube channel as well. And with that, we have reached the very end of today's session. Everyone, thank you so much for tuning in, and see you at the next At America event. Bye!